Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah, bermuzakarah, saling ingat mengingatkan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridhonya. Sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebuah hadis Nabi yang perlu kita simak, kita renungi bersama yang berbunyi aksiru, perbanyaklah zikra, mengingat hadimil ladat, penghancur kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Mengapa Rasulullah senantiasa mengingatkan umatnya agar selalu mengingat kematian? Tujuannya adalah agar kita bisa menyikapi kehidupan kita dengan benar, memanfaatkan umur kita, sisa-sisa umur kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah, kegiatan-kegiatan amal soleh yang tentunya akan menjadi penolong kita di yaumil akhir. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis tadi merupakan motivasi bagi diri kita agar senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita, dari sholatnya belang-belang menjadi sholatnya 5 waktu, dari sholatnya di rumah menjadi sholatnya di masjid atau di musola, dari cuma sholat 5 waktu tambah lagi sholat tahajud, tambah lagi sholat sunnah duha, tambah lagi sholat hajat, sholat taubat, dan sholat yang lain, tambah lagi wirid dan zikir yang memiliki fadilah dan keutamaan. Itulah orang-orang yang sudah bisa menyikapi, memahami makna kematian. Orang yang senantiasa mengingat mati akan berupaya agar dirinya menjadi orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang senantiasa bertakarub kepada Allah, bukan orang-orang yang lalai, orang-orang yang mengisi sisa-sisa umurnya dengan amal-amal yang kurang baik. Begitu banyak orang-orang yang lalai, yang hanya fokus menguber, berambisi, berupaya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, tetapi lupa akan akhirat, sehingga dia lalai dalam sholatnya, sehingga dia lalai dalam kewajiban-kewajiban yang lain. Itulah orang-orang yang lalai, sampai-sampai saat dia dipanggil oleh Allah, beliau pun tidak memiliki bekal apa-apa, beliau tidak bisa membaca Al-Quran, beliau tidak bisa apa-apa, sementara beliau mengklaim dirinya sebagai seorang muslim. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada cerita nih, katanya aki-aki umurnya udah kepala 7 di daerah kampung Bojong Kenyot, katanya apa kampung Ciraos namanya. Di situ umurnya udah 75 tahun, udah dapat bonus 15, bonusnya berarti 12 tahun. Rasul wafat 63, dia 75, dapat bonus 15 tahun, tapi kagak ada rasa syukurnya. Kalau dengar azan subuh dengar, tapi nggak mau sholat, nggak mau beranjak ke kamar mandi untuk berwudu, untuk mandi terus menuju ke musola atau ke masjid, enggak. Dia gelahag-lehe ke kanan ke kiri, bengong liatin langit-langit rumah, sampai nggak kerasa udah jam 6 dia bangun dari tempat tidur, dia nongkrong depan rumah. Pas ada got, dia perhatiin tuh ada encu pada goyang-goyang sambil minum kopi, nyeruput kopi, ngisep rokok samsu sebatang, kemudian dijadiin kode buntut, kode isyarat. Wah, encu nih tembus 4 angka lumayan nih. Ku pasang A7325, udah diubek-ubek tuh angka, 4 angka. Yang 5 taruh di depan, kemudian taruh lagi di tengah, yang 7 taruh di nomor 3, terus pindahin lagi ke belakang, bolak-balik tuh angka, 4 angka supaya tembus 100 juta kata dia. Tuh aki-aki ngayal, kalau tembus 4 angka lumayan nih, gue bisa ngelamar si Lime nih, janda Bengsrat yang dekat Kidul Cibubur. Mauzubillah, sholat subuh kagak, pagi-pagi udah ngayal pengen ngelamar janda.
sampai encu dijadiin kode buntut, kode tokam, kode togel. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu adalah contoh orang-orang yang lalai mengingat kematian. Umurnya udah 75, udah pala 7. Kagak malu sama umur, inget sama tanah. Bentar lagi jasad mau dimakan rayap, dimakan cacing-cacing tanah, dimakan binatang-binatang tanah. Tapi nggak inget, masih aja ngomongin dunia, perempuan lah, janda lah. Sampai masih hobi ngotak-ngatik, ngetik angka, dicak itu angka supaya dapat tembus 100 juta. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, cerita itu adalah menjadi suatu pelajaran bagi kita bahwa orang-orang yang lalai dalam kematian tidak akan pernah takut kepada Allah. Orang-orang yang lalai dalam mengingat mati, yang ada dalam pikiran dan otaknya hanyalah dunia, supaya bagaimana mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia. Nah, untuk bisa menjaga hati kita agar tidak rusak, Zaid bin Zubair mengingatkan dalam sebuah ungkapan yang berbunyi, "Lau faroko, seandainya hilang zikrul mauti, mengingat kematian qalbi dari hatiku, la khasitu, aku khawatir, ayyab sudah alayya qalbi, hatiku akan rusak." Nah, itu artinya apa? Kalau kita lalai, kita lupa dengan namanya kematian, hati kita menjadi rusak. Yang dipikirin dunia aja, makan, badokan, baju baru, cewek, mabok, ganting kartu, berzina. Hobinya begitu. Orang-orang yang tidak pernah mau mengingat mati. Maka, ya dari sekarang mumpung Allah masih ngasih kesempatan kita hidup, kita ingat mati supaya kehidupan kita di alam barzah nanti, di alam akhirat nanti akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ridho dari Allah. Karena orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang saat dia wafat, Allah menyatakan dia sebagai hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang baik, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.